Teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Saya akan bahas mengenai operasi hitung bilangan bulat. Terima kasih, dan selanjutnya sebelum kita menonton, kita intro dulu. Matematika, ilmu yang mematikan. Jangan rajin belajar matematika. Ayo bahagia kalau kamu berlatih, pasti mati. Halo teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Saya akan bahas mengenai operasi hitung bilangan bulat. Nah, video ini merupakan bagian kedua dari materi bilangan. Pada part sebelumnya saya sudah bahas mengenai jenis-jenis bilangan. Nah, menurut teman-teman, apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat bukan berarti bentuknya bulat ya. Bilangan bulat merupakan bilangan yang memiliki nilai bulat. Jadi nilainya yang bulat, bukan bentuknya. Oke, sekarang di sini sudah ada gambar suatu garis bilangan. Nah, di sini ada 3 titik berwarna merah, 1 titik berwarna biru, dan 3 titik berwarna kuning. Nah, itu titik yang biru itu merupakan bilangan 0. Nah, sedangkan di sebelah kanan titik biru itu ada titik kuning, dan di sebelah kirinya ada titik merah. Titik kuning itu apa aja sih? Nah, di sini titik kuning itu ada 1, 2, 3. Nah, 1, 2, dan 3 ini disebut apa? 1, 2, dan 3 bisa disebut bilangan positif. Jadi bilangan positif itu letaknya di sebelah kanan bilangan 0. Kalau kita bicara bilangan positif, tentu juga kita perlu bicara mengenai bilangan negatif. Nah, bilangan negatif kalau di gambar ini ada -1, -2, -3. Nah, letak bilangan negatif berada di sebelah kiri dari bilangan 0. Lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Nah, pada saat ini kita akan bahas dulu mengenai penjumlahan. Untuk simbol penjumlahan tentu kalian sudah tahu ya, bentuknya seperti ini. Nah, penjumlahan itu bentuknya A plus B sama dengan C, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke contoh. 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Jadi misalnya begini teman-teman, saya memiliki koin sebanyak 1, 2, dan kemudian saya mendapat lagi koin sebanyak 3. Jadi berapa total koin yang saya miliki sekarang? Mari kita hitung bersama-sama. Banyak koin yang saya miliki sekarang adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi hasil dari penjumlahan 2 ditambah 3 merupakan 5. Nah, penjumlahan juga bisa memiliki bentuk seperti ini teman-teman. Min A ditambah B sama dengan B min A. Ini merupakan bentuk penjumlahan bilangan negatif ditambah dengan bilangan positif. Nah, langsung saja kita masuk ke contohnya. Di sini ada min 2 ditambah 3, berarti sesuai dengan bentuk yang sudah saya jelaskan tadi. Bentuknya sekarang sama dengan 3 min 2. Nah, 3 dikurangi 2 sama dengan berapa? Ya, benar, 1. Langsung saja untuk menganalogikannya, saya memiliki koin
sebanyak 3. Kemudian ada juga koin berwarna merah. Koin berwarna merah ini untuk merepresentasikan atau menunjukkan bilangan negatif. Kalau koin yang berwarna kuning untuk menunjukkan bilangan positif. Nah, sekarang saya memiliki 3 koin atau 3 koin berwarna kuning. Kemudian karena di sini contohnya adalah 3 min 2, kemudian saya memakai 2 koin dari 3 koin yang saya miliki untuk membeli sesuatu. Jadi berapakah koin yang sisanya yang saya miliki? Jadi sisa dari koin yang saya miliki adalah tinggal 1 koin, karena tadi saya memiliki 3 dan 2 saya pakai untuk membeli sesuatu. Selanjutnya untuk bentuk penjumlahan ada juga bentuk min A plus min B sama dengan min A dikurangi B. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Min 2 ditambah min 3. Sesuai dengan contoh yang sudah saya jelaskan di atas, maka bentuknya sama dengan min 2 dikurangi 3. Jadi ketika saya pergi, misalnya saya pergi ke suatu tempat bersama teman saya, kemudian saya tidak membawa koin sama sekali, dan di suatu tempat tersebut saya ingin membeli sesuatu yang harganya sebesar 2 koin. Harganya sebesar 2 koin. Nah, kemudian saya meminjam koin yang dimiliki oleh teman saya tersebut sebesar 2 koin. Nah, saat berpindah ke suatu tempat lagi, saya ingin membeli sesuatu lagi dan harganya sebesar 3 koin. Nah, maka berapa banyak koin yang saya pinjam ke teman saya? Yaitu 5. Nah, koin tersebut direpresentasikan atau ditunjukkan dengan koin yang berwarna merah. Saya sudah jelaskan tadi bahwa koin berwarna merah merupakan untuk merepresentasikan bilangan negatif. Jadi min 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 5. Oke teman-teman, tadi kan kita udah bahas mengenai penjumlahan, mengenai contohnya juga dan berbagai macam bentuknya. Sekarang kita akan belajar dan bahas mengenai sifat-sifat penjumlahan. Yang pertama, ada sifat komutatif. Komutatif sifatnya dan bentuknya adalah seperti ini teman-teman. Jika A plus B maka sama dengan B plus A. Nah, misalnya jika 1 ditambah 2 maka sama dengan 2 ditambah 1 juga. Selanjutnya ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif bentuknya adalah seperti ini. Dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Dan misalnya dalam kurung 1 ditambah 2 ditambah 3 maka akan sama dengan juga 1 plus dalam kurung 2 ditambah 3, dan itu sama-sama juga hasilnya. Ada sifat identitas juga yang ketiga, di mana A plus 0 maka akan sama dengan A. Suatu bilangan bulat apapun jika ditambahkan dengan 0 maka hasilnya akan sama atau merupakan bilangan bulat itu sendiri. Nah, setelah kita belajar mengenai penjumlahan dan sifat-sifatnya, sekarang kita akan belajar mengenai pengurangan. Tentu kalian udah tahu bagaimana simbol dari operasi pengurangan. Jika A min B maka sama dengan A plus min B. Seperti yang sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya mengenai penjumlahan, pengurangan juga bisa diubah bentuknya dalam penjumlahan. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Yang pertama, 2 min 3 sama dengan 2 plus
min 3. Nah, hasilnya adalah negatif 1 atau min 1. Saya memiliki koin sebanyak 2. Kemudian saya memberikan koin tersebut untuk membeli sesuatu barang yang harganya sebanyak 3 koin. Nah, karena saya cuma memiliki 2 koin dan harga barang tersebut adalah 3 koin, maka tentunya kurang dong. Nah, berarti kurangnya ada berapa koin? Kurangnya adalah 1 koin. Nah, jadi hasil 2 min 3 merupakan negatif 1 atau min 1. Selanjutnya ada bentuk A min B sama dengan A plus min B. Ini merupakan contoh berikutnya. Saya memiliki 3 koin. Kemudian saya memberikan 1 koin dari 3 koin tersebut kepada teman saya. Jadi berapa kira-kira koin yang masih saya miliki? Tentu saja 2. Jadi hasil dari 3 min 1 sama dengan 2. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam operasi hitung perkalian pada bilangan bulat. Untuk kalian sudah tahu bagaimana simbol untuk perkalian. Untuk perkalian adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat pada gambar di atas ini yang berwarna kuning. A kali B sama dengan C, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Perkalian juga bisa disebut merupakan penjumlahan berulang dari suatu bilangan. A kali B sama dengan B ditambah B ditambah B sebanyak A kali. Jadi misalnya contohnya begini. Gini teman-teman. 3 dikali 2 maka sama dengan 2-nya sebanyak 3 kali. Jadi 2 dijumlahkan sebanyak 3 kali. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 2 maka hasilnya adalah 6. Jadi hasil dari 3 kali 2 adalah 6. Untuk contoh yang kedua ada 2 dikali 5, maka 5 dijumlahkan sebanyak 2 kali. 5 ditambah 5, maka hasilnya adalah 10. Oke, jadi begini teman-teman untuk salah satu aturan yang ada di dalam perkalian. Jika A dan B merupakan bilangan positif dan A dikali B, maka hasilnya adalah positif. Jika A adalah negatif dan B adalah positif, dan A dikali dengan B, maka hasilnya akan negatif. Dan seterusnya, teman-teman bisa lihat sendiri ini. Intinya, jika positif dikalikan dengan positif, maka hasilnya akan positif. Jika positif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya akan negatif. Jika negatif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya akan positif. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai sifat-sifat perkalian. Jadi, ada apa aja sih sifat-sifat dari perkalian? Sifat-sifat perkalian, yang pertama itu ada komutatif, terus yang kedua ada asosiatif, dan yang ketiga ada distributif. Kita bahas mengenai sifat yang pertama, yaitu komutatif. Bagaimana bentuknya? Kalau tadi kita sudah belajar sifat komutatif pada penjumlahan, sekarang kita akan belajar sifat komutatif pada perkalian. Jika di penjumlahan tadi A plus B sama dengan B plus A, maka untuk yang di perkalian A kali B sama dengan B kali A. Misalnya 2 dikali 3 hasilnya kan 6. Kalau 3 dikali 2 maka hasilnya juga akan sama-sama 6. Untuk sifat yang kedua itu ada asosiatif. Jadi bentuknya adalah kayak gini teman-teman. Dan sifat ketiga ada
distributif. Nah, distributif ini sifatnya adalah sebagai berikut. Jika ada A dikali dalam kurung B plus C, maka hasilnya akan sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Nah, untuk contohnya nanti kita akan masuk ke dalam latihan soal mengenai operasi hitung bilangan bulat untuk belajar lebih lengkapnya lagi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembagian. Nah, pada bagian ini tentu kalian sudah tahu bagaimana simbol dari pembagian. Selanjutnya langsung kita masuk ke contoh. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, kenapa bisa sama dengan 2? Saya analogikan begini. Saya memiliki kelereng sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, saya akan bagikan kelereng ini ke dalam 3 wadah. Dengan masing-masing ini setiap wadahnya memiliki jumlah kelereng yang sama nantinya. Nah, tentu saja saya sudah siapkan 3 wadah. 1, 2, dan 3. Nah, kalau saya ingin membagi kelereng itu ke dalam 3 wadah sama rata, berarti setiap kelereng saya harus masukkan berapa? Dari setiap wadah saya harus masukkan berapa kelereng? Tentu saja saya masukkan 1, 2. Sebanyak 2 kelereng. Wadah selanjutnya tentu juga sama 2 kelereng, dan seterusnya. Kenapa kok enggak wadah pertama 3, wadah kedua 2, wadah ketiga 1? Karena nanti hasilnya kalau begitu, jadi setiap wadahnya enggak memiliki jumlah kelereng yang sama dong. Sehingga maka saya harus membaginya ke dalam 3 wadah yang berisi masing-masing 2 kelereng sama banyak. Jadi hasil dari pembagian 6 dibagi 3 sama dengan 2. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam operasi pembagian selanjutnya. Nah, sifat-sifat pembagian itu dan bentuknya adalah seperti ini. Jika positif dibagi dengan positif, maka hasilnya akan positif. Positif dibagi dengan negatif, maka hasilnya negatif, dan seterusnya yang ada di layar ini teman-teman. Teman-teman bisa pelajari dan nanti bisa berlatih juga bersama saya di video berikutnya. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kritik dan saran, bisa langsung ketik di kolom komentar. Terima kasih.